Halo teman-teman semua. Pernah nggak sih kalian mengira-ngira atau berpikir seperti ini? Kira-kira bulan depan jumlah kasus positif COVID-19 ada berapa ya? Kapan sih penyebaran COVID-19 ini akan berhenti? Nah, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, yuk kita analisis tren peningkatan kasus positif COVID-19, di mana tren yang kita gunakan ialah tren peningkatan kasus positif COVID-19 di Kecamatan Rapocini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, maka tren peningkatan kasus positif COVID-19 di Kecamatan Rapocini akan berbentuk seperti ini. Nah, selanjutnya, kita akan melakukan regresi polinomial pada grafiknya. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa sih itu regresi. Jadi, regresi merupakan salah satu dari jenis analisis prediksi yang sering digunakan pada data berskala kuantitatif. Setelah melakukan regresi, maka kita peroleh trendline seperti ini. Karena regresi yang digunakan ialah regresi polinomial, maka bentuk fungsi dari trendline ini ialah Y sama dengan 0,00007 X pangkat 4 dikurang 0,00578 X pangkat 3 ditambah 1,6239 X pangkat 2 dikurang 2,6916 X ditambah 255,33. Dan kita ketahui ini merupakan polinomial berorde 4. Nah, apakah regresi dengan polinomial berorde 4 merupakan pendekatan terbaik? Jawabannya iya, karena koefisien determinasinya atau R pangkat 2-nya ialah 0,9979. Dalam ilmu statistik, semakin dekat koefisien determinasi ke angka 1, maka semakin bagus kurva pendekatannya. Dengan asumsi jumlah kasus meningkat terus, jika kita meneruskan trendline ini ke hari-hari berikutnya, maka grafiknya akan berbentuk seperti ini. Dan dapat kita lihat, misalnya pada tanggal 18 Agustus, jumlah kasus positif di Kecamatan Rapocini ialah 2.360 kasus. Tentunya kita tidak ingin ini terjadi, kan? Apakah kurva ini akan berhenti meningkat? Ya, jika faktor-faktor penyebab peningkatannya mulai menurun. Apa saja faktor-faktornya? Kita akan membawa permasalahan ini ke perumusan matematika sederhana. Misalkan, delta CH sama dengan jumlah pertambahan kasus per hari, dan CH merupakan jumlah kasus per hari, dan P merupakan peluang terinfeksi saat bertemu pasien COVID-19, dan A merupakan jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Jika kita rumuskan, maka rumusnya akan berbentuk seperti ini, yaitu delta CH sama dengan A dikali P dikali CH. Untuk rumus jumlah kasus di hari berikutnya, dapat kita tulis CH tambah 1 sama dengan CH ditambah dengan jumlah pertambahan kasus per hari, yaitu A dikali P dikali CH. Jika kita faktorkan, rumusnya seperti ini, yaitu CH tambah 1 sama dengan 1 ditambah A dikali P dikali dengan CH. Kemudian rumus untuk jumlah kasus 2 hari berikutnya, yaitu 1 ditambah dengan A kali P pangkat 2 dikali dengan CH. Sehingga, jika kita buat rumus umumnya, dapat kita tulis seperti ini. CH sama dengan 1 ditambah A dikali P pangkat H dikali dengan C0, di mana C0 merupakan jumlah kasus awal. Untuk menghentikan peningkatan kurva, faktor-faktor peningkatannya harus turun, yaitu A dan P. Untuk menurunkan P, kita harus memulai hidup sehat, dan untuk menurunkan A, kita harus melakukan physical distancing. Di sini saya akan memberikan contoh sederhana. Misalkan kondisi pertama, masyarakat tidak melakukan physical distancing. Misalkan jumlah orang yang bertemu dengan pasien COVID-19 ialah 40 orang atau A-nya sama dengan 40. Kemudian peluang orang-orang tersebut terinfeksi ialah 1%, dan C0-nya atau jumlah kasus awalnya ialah 100. Di sini kita akan mencari atau menghitung berapa jumlah kasus positif COVID-19 di 10 hari berikutnya. Artinya, kita akan mencari nilai dari C10. Pertama kita tuliskan dulu rumusnya, kemudian kita hitung C10-nya. C10 sama dengan 1 ditambah 40 dikali dengan 0,01 dipangkat 10 dikali dengan C0, jumlah kasus awalnya yaitu 100. Kemudian jika kita hitung, maka akan kita peroleh C10-nya 2.892 orang, atau jumlah kasus positif COVID-19 di 10 hari berikutnya ialah 2.892 kasus. Jika kita gambarkan grafiknya, maka grafiknya akan berbentuk seperti ini.
Selanjutnya kita ke kondisi 2. Jika kita melakukan physical distancing, tentunya jumlah orang yang bertemu dengan pasien COVID-19 akan menurun atau A-nya akan menurun. Kita misalkan A-nya 20. Jika kita masukkan ke rumus seperti tadi, maka kita peroleh C10 atau jumlah kasus positif COVID-19 di 10 hari berikutnya ialah 619 kasus atau 619 orang yang positif COVID-19. Sehingga jika kita gambarkan grafiknya, maka akan berbentuk seperti ini. Nah, jauh banget kan bedanya jika kita melakukan physical distancing dengan tidak melakukan physical distancing? Jadi teman-teman, yuk kita sama-sama ikut membantu dalam menurunkan jumlah kasus positif COVID-19 dengan melakukan hidup sehat, memakai masker, dan mencuci tangan. Kemudian, jangan lupa melakukan physical distancing, dan stay at home jika tidak ada keperluan mendesak.